Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fika Jalaluddin Umar Akbar dengan NIM 7020222115 dari AI keempat kelompok 10 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang saya buat, yaitu adalah khutbah Idul Fitri Adha, khutbah wukuf, khutbah sholat gerhana, dan khutbah sholat istiqo. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama yaitu adalah khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini khutbah hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah khutbah yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Hukumnya itu adalah as-sunnah. Kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang mana itu dilaksanakan setelah sholat hari raya tersebut. Yang mana hal ini berdasarkan as-sunnah, artinya dari Ibnu Ammar, Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar pernah melakukan sholat 2 hari raya sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 963 dan Muslim nomor 888. Selanjutnya tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Syawal dan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Hari Raya itu sendiri hukumnya adalah as-sunnah muakkad atau as-sunnah yang penting karena Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat Hari Raya selama beliau masih hidup. Adapun tempat pelaksanaannya diutamakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah di tanah lapang atau musola karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat Id di masjid kecuali satu kali, yaitu ketika hari hujan. Selanjutnya, bilangan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah khutbah sholat Id hanya satu kali. Demikian pula halnya dengan memulai khutbah sholat Id dengan membaca takbir. Tidak ada satu as-sunnah pun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memulai khutbah sholat Id dengan membaca takbir. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Jumlah takbir pada sholat hari raya adalah 12 kali, yang mana 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Kemudian selanjutnya, membaca takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan membaca takbir. Mengenai lafaz takbir tersebut banyak macam ragamnya, tetapi berdasarkan as-sunnah yang berasal dari Umar dan Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh materi khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir pada pagi ini dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Semua ini karena nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, selawat dan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Yaitu yang kedua, khutbah ketika wukuf di Arafah. Wukuf di Padang Arafah adalah salah satu rukun ibadah haji yang mengharuskan jamaah haji hadir dan berada di sekitar Arafah. Hukumnya wajib bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Bahkan sebagian ulama mengatakan wukuf di Arafah adalah rukun utama ibadah haji. Khutbah ketika wukuf di Arafah. Waktu wukuf dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah saat khutbah tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan wukuf adalah wajib karena wukuf merupakan salah satu rukun, maka wajib untuk dilakukan. Dan apabila ditinggalkan, maka ibadah haji yang dilakukan tidaklah sah. Kemudian kita lanjutkan bagaimana teknik pelaksanaan dari khutbah wukuf. Waktu wukuf diasunahkan dilaksanakan sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari dan menghadap kiblat. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu Rasulullah SAW, wukuf di Arafah lalu bersabda, ini adalah tempat wukuf dan semua Arafah adalah tempat wukuf. Lalu beliau bertolak atau meninggalkan Arafah ketika matahari terbenam. Kemudian kita lanjutkan isi khutbah wukuf di Arafah. Khutbah ketika wukuf di Arafah berisikan pesan-pesan takwa dan tentang ibadah haji, manasik haji, menunaikan haji secara ikhlas, yaitu karena didorong oleh keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Berikut contoh khutbah wukuf di Arafah. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, duyufullah wa duyufur rahman. Pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji dengan penuh rasa syukur yang seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Ketiga, khutbah sholat gerhana, kusuf dan khusuf. Ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, ketika diasunahkan untuk menegakkan sholat gerhana, jumhur ulama mengatakan sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan dari beberapa kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Bila kamu melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah, sholatlah. Sehingga baiklah, langsung saja kita lanjutkan, yaitu bagaimana tata cara sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana itu ada dua, yang mana pertama sholat gerhana adalah 2 rakaat dan 2 kali ruku dan 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Yang kedua, setelah sholat gerhana diasunahkan khutbah. Khutbah menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah
dan Imam Ahmad setelah sholat gerhana tidak ada khutbah. Mereka mentakwilkan as-sunnah yang menerangkan bahwa khutbah tersebut hanya sekedar nasihat. Berikut ada contoh khutbah gerhana. Jamaah sholat gerhana bulan as'adakumullah, setiap orang di antara kita barangkali sudah mengimani bahwa seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, udara, benda-benda langit, jin, manusia hingga seluruh detail organ dan sel-sel dalamnya tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah. Tak satu pun makhluk lepas dari sunatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Haliku kulli syai', pencipta segala sesuatu, apa saja dan siapa saja. Namun apakah nilai lebih selanjutnya setelah kita mempercayai itu semua? Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Yang keempat, itu adalah khutbah sholat istisqa. Secara harfiah, istisqa artinya minta hujan. Sedangkan menurut istilah, suatu ibadah tertentu yang berwujud doa-doa atau sholat untuk meminta kepada Allah diturunkan hujan pada masa terjadinya kemarau panjang dan musim kering panjang. Kemudian hukum khutbah istisqa. Alasan jumhur ulama yang menyatakan adanya atau disyariatkannya sholat istisqa itu adanya as-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa dengan berjamaah dan tidak hanya dengan sekedar berdoa. Kemudian hukum khutbah istisqa dari Ahmad ibnu Tamin dari pamannya yaitu Abdullah ibnu Zaid yang mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ia keluar minta hujan. Beliau membelakangi orang banyak dan menghadap ke kiblat sambil berdoa. Kemudian membalik pakaian atasnya, kemudian sholat mengimami kami 2 rakaat dengan menyaringkan bacaan dalam keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1025. Baiklah, ini berikut ada tata cara sholat dan khutbah istisqa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, manusia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW kondisi tidak ada hujan sama sekali. Maka beliau memerintahkan untuk disiapkan mimbar, kemudian diletakkan di musola untuk beliau, seraya beliau menjanjikan hari tertentu agar mereka keluar pada hari tersebut. Aisyah lalu berkata, maka Rasulullah SAW keluar ketika mulai tampak cahaya matahari. Beliau pun duduk di atas mimbar, lalu beliau SAW bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla, bertahmid. Kemudian beliau bersabda, kalian mengeluhkan negeri kalian yang mengalami kekeringan dan terlambatnya hujan dari awal waktunya. Allah telah memerintahkannya kalian untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan kepada kalian bahwa dia pasti mengabulkannya. Lalu Nabi berdoa, segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, Raja pada hari pembalasan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia melakukan apa yang dihendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada ialah yang hak kecuali Engkau, yang maha kaya, dan kami adalah fukara. Turunkanlah kepada kami hujan yang menghilangkan berbagai kegentingan, dan jadilah hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan bekal yang mencukupi kami dalam waktu yang lama. Baiklah, kemudian selanjutnya itu adalah kemudian beliau kembali menghadap ke arah manusia dan turun atau dari mimbar, lalu beliau sholat 2 rakaat. Tak lama setelah itu Allah jadikan awan dengan guntur dan kilat, kemudian turunlah hujan. Dengan izin Allah, tidak beliau mendatangi masjid beliau kecuali air telah mengalir dari berbagai penjuru. Ketika beliau melihat mereka cepat-cepat masuk rumah, Nabi SAW tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya. Seraya beliau bersabda, aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud 1173. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, An-Nawawi mengatakan sanad hadis ini hasan. Lihat pula Irwaul Ghalil 668 dan Syahih Sunan Abi Daud Al-Mum. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada sholat istisqa berjamaah untuk minta hujan. Yang syariatkan hanya doa untuk minta hujan saja dan tidak ada sholat jamaah yang diasunahkan. Baiklah, kita lanjutkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.